Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi mengenai pengembangan strategi dan program penetapan harga. Sebelumnya, perkenalkan saya Nazila Azura sebagai moderator dan juga sekaligus pemateri 1, dan teman-teman saya Ica Sihotang, Putri Carolina Karo-Karo, dan Meliani Putri. Baiklah, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memaparkan dan menjelaskan materi ini lebih lanjut. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang definisi harga. Kita semua pasti tahu apa sih harga itu. Harga atau price adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Nah, ketika kita ingin memperoleh atau ingin membeli suatu produk, ada jumlah uang yang harus kita bayarkan ke penjual untuk mendapatkan produk tersebut. Itulah yang disebut dengan harga. Harga ini merupakan elemen yang sangat penting di dalam dunia bisnis, baik ketika kita di posisi sebagai penjual ataupun di posisi sebagai pembeli. Nah, kenapa sih harga itu dikatakan sebagai elemen yang sangat penting? Salah satunya karena harga itu dibentuk untuk menghasilkan pendapatan. Harga tidak hanya sekedar angka yang ada di dalam label ataupun di dalam price tag, tetapi harga ini memiliki banyak sekali bentuk dan jenis ataupun fungsinya. Contohnya itu biaya sewa, ongkos ataupun biaya transportasi, upah, kemudian uang sekolah, dan banyak lainnya. Selanjutnya, mengenai lingkungan penetapan harga yang berubah. Bisa kita lihat di sini terdapat pembeli ataupun penjual. Nah, dari sisi pembeli, pembeli dapat melakukan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok. Tentunya sebagai pembeli kita pasti pernah melakukan hal ini, yaitu membandingkan harga terkait suatu produk di tempat A dan di tempat B. Lalu, pembeli juga dapat menyebutkan harga yang diinginkan mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi oleh penjual. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan di semua tempat penjualan produk. Contohnya tidak bisa dilakukan di supermarket. Karena ketika kita berbelanja di supermarket, berapapun angka yang ada ataupun angka yang tertera di price tag, itulah jumlah uang yang harus kita bayarkan. Selanjutnya, pembeli juga bisa mendapatkan produk secara gratis. Nah, hal ini tentunya tidak selalu bisa didapatkan, tergantung situasi tertentu. Contohnya, ketika ada event-event tertentu tentang terkait suatu produk, ataupun ketika ada promo buy one get one. Selanjutnya dari sisi penjual. Penjual dapat mengamati perilaku pelanggan dan menghantarkan kepada perorangan. Maksudnya adalah kita sebagai penjual dapat mengamati perilaku pelanggan kita. Apakah pelanggan kita tersebut loyal ataupun tidak, atau bisa juga dengan melihat karakteristik mereka. Apakah pelanggan tersebut memiliki karakteristik A ataupun memiliki karakteristik B. Lalu penjual juga dapat memberikan akses harga khusus kepada pelanggan tertentu. Contohnya penjual dapat memberikan potongan harga ataupun diskon kepada pelanggan yang loyal dengan produk mereka. Selanjutnya, baik pembeli ataupun penjual dapat melakukan negosiasi. Kemudian mengenai psikologi konsumen dan penetapan harga. Yang pertama ada harga referensi. Konsumen seringkali membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan harga eceran reguler yang terpasang. Saya ambil contoh dari diri saya sendiri. Ketika saya ingin membeli suatu produk di supermarket, let's say body lotion, saya akan membandingkan harga body lotion tersebut di supermarket A dengan di supermarket B. Apabila harga di supermarket B lebih tinggi dibanding yang di supermarket A, maka saya tidak akan membeli lagi body lotion tersebut di supermarket B. Selanjutnya itu ada konsumsi harga kualitas. Banyak sekali konsumen yang menjadikan harga sebagai indikator kualitas. Padahal ketika suatu produk memiliki harga yang tinggi, bukan berarti produk tersebut memiliki kualitas barang yang tinggi juga, kualitas yang tinggi juga. Bisa jadi harga tinggi tersebut karena memang brand image mereka yang bagus. Kita ambil contoh dari brand hijab X yang memiliki harga 300 ribuan hingga 600 ribuan dan brand hijab Y yang memiliki harga 100 ribuan hingga 200 ribuan. Ternyata ketika diinspeksi bahan kedua hijab tersebut, bahan hijab yang dimiliki oleh brand X tidaklah lebih bagus dibanding dengan brand hijab Y.
Padahal kalau kita lihat dari segi harga, pastinya kita akan mikir bahwa brand hijab X ini akan jauh lebih bagus kualitasnya dibanding dengan yang brand hijab Y ini. Tapi pada kenyataannya, bahan yang digunakan di brand hijab X ini, di brand hijab Y ini, hampir sama dengan bahan yang digunakan di brand hijab Y. Padahal harga mereka sangatlah jauh berbeda. Nah, tapi kan kita taunya ada harga, ada kualitas. Ya, memang seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak selalu juga begitu. Selanjutnya mengenai akhiran harga. Banyak penjual yakin harga harus berakhir dengan angka ganjil. Karena konsumen ataupun pelanggan cenderung lebih fokus pada digit paling kiri dari suatu harga. Contohnya pelanggan yang melihat harga 299.000 berada dalam kisaran 200 ribuan, bukan 300 ribuan. Penetapan harga ganjil ini berguna untuk menciptakan persepsi yang lebih rendah terkait suatu harga dan dapat meningkatkan penjualan. Materi selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas penentuan kebijakan penetapan harga. Teman-teman, ada 6 langkah yang bisa dijadikan acuan untuk menetapkan harga. Langkah pertama, menentukan tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga seperti mempertahankan kelangsungan hidup ataupun survival. Maksudnya itu, perusahaan menetapkan harga dengan mempertimbangkan pengeluaran biaya dan laba yang diinginkan. Sepanjang harga masih bisa menutup sejumlah harga tetap dan variabel yang dikeluarkan, maka dipastikan perusahaan akan tetap dapat bertahan. Yang kedua pastinya adalah mengejar keuntungan. Yang ketiga memaksimalkan pangsa pasar dengan harga penetrasi pasar. Nah, harga penetrasi pasar ini adalah strategi penetapan harga yang relatif rendah untuk produk baru ketika pertama kali diluncurkan di pasar. Tujuannya untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar dengan cepat dan menarik minat konsumen secara massal. Misalnya PT Astra menawarkan sepeda motor merek Honda Legenda yang harganya itu murah dibandingkan sepeda motor lain untuk menguasai pangsa pasar motor bebek. Yang keempat ada pemerahan pasar maksimum atau harga skimming pasar. Nah, kalau skimming pasar ini kebalikannya dari si penetrasi pasar, yaitu strategi penetapan harga yang relatif tinggi untuk produk baru ketika pertama kali diluncurkan di pasar, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar dan mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Teknik skimming pasar ini dilakukan di segmen yang tidak terlalu berpengaruh oleh harga ya. Misal perusahaan Tesla mengeluarkan sebuah mobil dengan harga yang tinggi tapi mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan keselamatan pengemudi. 5. Ada kepemimpinan kualitas produk. Perusahaan yang ingin menjadi pemimpin kualitas produk pasar dapat menetapkan harga yang tinggi. Misal brand fashion yang terkenal seperti LV, Chanel, dan lain-lain itu menetapkan harga tinggi dengan kualitas yang sama tinggi juga, yang pada kenyataannya juga mampu memimpin kualitas produk. Tujuan lain misalnya seperti tujuan sosial, misalnya sebuah lembaga pendidikan yang menutup sebagian biaya tetap dengan mengandalkan sumbangan dari publik untuk menutupi sebagian biayanya. Langkah kedua itu menentukan permintaan. Ada 3 cara untuk menentukan kurva permintaan. Yang pertama itu menganalisis sensitivitas harga. Ini adalah teknik di mana untuk mengevaluasi dampak perubahan harga terhadap permintaan produk atau jasa. Analisis ini nantinya membantu perusahaan memahami seberapa besar mereka dapat menaikkan ataupun menurunkan harga sebelum permintaan itu berpengaruh secara signifikan. Yang kedua itu memperkirakan kurva permintaan. Pastinya teman-teman sekalian sudah tidak asing ya sama yang namanya kurva permintaan. Nah, kurva permintaan sendiri itu adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa. Semakin rendah harga itu, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Untuk memperkirakan kurva permintaan, perusahaan dapat menggunakan data historis penjualan dan juga harga, melakukan survei konsumen, atau menggunakan teknik ekonometrik. Yang ketiga itu elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan ini mengukur seberapa besar responsif permintaan suatu barang atau jasa terhadap perubahan harga. Apakah konsumen diklasifikasi sebagai elastisitas responsif terhadap perubahan harga, atau inelastis, tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga, atau unitari, perubahan harga dan permintaan barang itu seimbang. Langkah ketiga itu memperkirakan biaya. Jenis biaya seperti biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi atau penjualan. Contohnya itu sewa gedung, gaji karyawan tetap, penyusunan mesin, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contoh biaya baku, biaya tenaga kerja tidak tetap, biaya utilitas seperti listrik dan air, biaya pengiriman. Nah, yang ketiga itu ada biaya rata-rata atau average cost. Biaya
rata-rata ini adalah biaya total dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Jika total produksi adalah 100.000 dan jumlah unit diproduksi adalah 10.000, maka biaya rata-rata adalah 10 ya. Yang keempat ada biaya total atau total cost. Ini adalah jumlah dari seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi penjualan. Contoh, jika biaya tetap adalah 50 juta, biaya variabel 30 juta, maka biaya total kita adalah 50 ditambah 30 sama dengan 80 juta. Selain biaya-biaya tadi, ada juga hal yang mempengaruhi atau memperkirakan biaya, yaitu produksi yang terakumulasi. Kurva pengalaman atau learning curve adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara biaya produksi per unit dan jumlah kumulatif unit yang diproduksi seiring dengan berjalannya waktu. Kurva ini akan menunjukkan bahwa biaya per unit akan turun seiring bertambahnya pengalaman atau pembelajaran dalam memproduksi suatu barang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan efisiensi proses produksi seiring waktu, yang kedua perbaikan dalam metode kerja dan optimalisasi, ketiga spesialisasi tugas dan pembagian kerja yang lebih baik, yang keempat teknologi yang lebih maju dan otomasi, yang kelima skala ekonomi atau economies of scale yang lebih besar. Langkah yang keempat dalam penetapan tujuan kebijakan harga yaitu menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Model 3C terdiri dari cost atau biaya, customer atau pelanggan, dan kompetitor pesaing. Contohnya deh, coba kita perhatikan persaingan Grab dengan Gojek. Grab menawarkan harga sekian, di Gojek menawarkan harga sekian, ataupun dengan harga yang sama, tetapi dengan pelayanan servis yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya penawaran dari pesaing. Langkah yang kelima itu memilih metode penetapan harga. Metode penetapan harga seperti markup pricing, yaitu adalah menetapkan harga jual dengan menambahkan keuntungan tertentu pada biaya produksi atau biaya pembelian produk. Markup biasanya dinyatakan dalam persentase dari biaya. Yang kedua, target return pricing. Metode ini adalah harga untuk mencapai tingkat pengembalian investasi yang diinginkan perusahaan. Harga dihitung dengan mempertimbangkan biaya, volume penjualan diharapkan, dan tingkat ROI yang ditargetkan. Yang ketiga adalah volume titik impas. Metode ini menetapkan harga untuk mencapai titik impas, yaitu titik di mana total pendapatan itu sama dengan total biaya. Perusahaan perlu mengestimasi permintaan dan biaya untuk menentukan harga yang menjadikan laba sama dengan 0. Yang keempat ada metode penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan. Metode ini menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai yang dimiliki pelanggan terhadap produk atau jasa tersebut. Harga ini akan mencerminkan manfaat dan nilai yang dirasakan pelanggan. Yang kelima ada value pricing. Mirip dengan metode sebelumnya, metode ini lebih menekankan pada penetapan harga yang menawarkan nilai terbaik bagi pelanggan dibandingkan pesaing. Yang keenam ada go your rate pricing. Metode ini menetapkan harga berdasarkan yang berlaku di pasar untuk produk atau jasa sejenis. Perusahaan akan mengikuti harga pesaing yang utama. Yang ketujuh ada action type pricing. Metode ini digunakan untuk produk atau jasa yang dijual melalui lelang. Harga yang ditentukan melalui proses penawaran kompetitif dari pembeli yang potensial. Nah, langkah keenam yaitu memilih harga akhir. Dalam menentukan harga akhir dari produk atau jasa, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Yang pertama itu penetapan harga psikologis. Harga psikologis ini dianggap lebih menarik bagi konsumen, seperti harga yang berakhir dengan angka 9, misalnya 9.999 dianggap lebih murah daripada harga bulat. Yang kedua itu menetapkan harga pembagian resiko dan keuntungan. Dalam situasi tertentu, perusahaan bisa menawarkan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda berdasarkan tingkat resiko atau keuntungan yang terkait dengan melayani mereka. Yang ketiga itu pengaruh elemen pemasaran lain. Harga harus disesuaikan dengan elemen bauran pemasaran lainnya seperti promosi, saluran distribusi, dan produk itu sendiri. Faktor yang keempat, kebijakan penetapan harga perusahaan. Perusahaan mungkin memiliki kebijakan penetapan harga tertentu, seperti penetapan harga yang berorientasi pada biaya, permintaan, atau persaingan. Faktor yang kelima itu pengaruh harga terhadap pihak-pihak lain. Harga dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku pemangku kepentingan lain seperti pemasok, pesaing, pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelima tadi, perusahaan itu bisa mengembangkan strategi dan program penetapan harga yang sesuai dengan tujuan pemasaran, target pasar, dan kondisi persaingan mereka. Penetapan harga yang tepat bisa membantu memaksimalkan pendapatan, meningkatkan pangsa pasar, dan menciptakan nilai bagi pelanggan.
Materi yang ketiga yaitu mengadaptasi harga atau bisa kita sebut dengan penyesuaian harga. Yang pertama, penetapan harga geografis. Penetapan harga geografis mengharuskan perusahaan memutuskan bagaimana menetapkan harga untuk pelanggan di berbagai lokasi dan negara. Apakah perusahaan akan mengenakan harga yang lebih tinggi untuk pelayan yang jauh untuk menutup biaya penggelapan yang lebih tinggi dan mengambil risiko kehilangan pelanggan? Apakah perusahaan akan mengambil usulan perdagangan barter dan bukannya mengambil pembayaran langsung dengan uang dalam berhubungan dengan pembeli asing? Banyak perusahaan harus mempertimbangkan untuk melakukan pertukaran jika memang mereka ingin berdagang dengan pembeli-pembeli tertentu. Berikut jenis pembayaran yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, barter. Sistem transaksi dengan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar yaitu uang. Contohnya, ketika saya ingin membeli sepatu milik teman saya, namun uang saya tidak cukup, maka saya dapat menawarkan tas milik saya sebagai alat tukar. Itulah yang dimaksud dengan barter atau sistem tukar-menukar barang. Yang kedua, offset, penjualan penerimaan pembayaran penuh secara tunai, tetapi setuju untuk membelanjakan sejumlah uang di dalam negara tersebut selama periode yang ditentukan. Yang ketiga, transaksi kompetisi. Persaingan para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Yang keempat, penjualan pembelian kembali. Kesepakatan dalam sebuah perusahaan ketika suatu perusahaan membeli sahamnya sendiri di pasar saham, pembeli kembalian mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga meningkatkan laba perusahaan. Penyesuaian yang kedua yaitu diskon dan potongan harga. Yang pertama, diskon tunai. Potongan harga ini ditawarkan untuk mendorong pembeli agar melakukan pembayaran secara cepat. Dengan begitu, penjual akan mendapatkan pembayaran tunai dalam waktu yang singkat. Yang kedua, diskon kuantitas. Diskon kuantitas merupakan pengurangan harga bagi pembeli yang memiliki jumlah pembeli yang besar. Yang ketiga, potongan tukar tambah. Potongan tukar tambah adalah harga produk lama kamu yang kamu gunakan dalam program tukar tambah untuk mengurangi harga awal produk yang ingin kamu beli kembali. Yang keempat, diskon fungsional. Diskon fungsional ini ditawarkan oleh produsen pada para anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan, dan melakukan pencatatan. Yang kelima, diskon musiman. Diskon musiman ini merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa di luar musimnya. Yang keenam, potongan promosi. Diskon merupakan bentuk strategi pemasaran penjualan yang kemudian memberikan potongan nilai barang tanpa mengurangi kualitas dari suatu barang yang ingin dijual. Penyesuaian harga yang ketiga yaitu taktik penetapan harga promosi. Yang pertama, penetapan harga pemimpin kerugian atau loss leader pricing. Pasar toko menurunkan harga merek-merek terkenal untuk memancing lebih banyak orang yang datang, tetapi produsen dan pengecer lainnya tidak suka karena harga tidak sesuai dengan daftar harga. Yang kedua, pembiayaan berbunga rendah. Sebagai ganti menurunkan harga, perusahaan dapat menawarkan pelanggannya pembiayaan berbunga rendah. Yang ketiga, garansi dan kontrak jasa. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan menambahkan penawaran garansi gratis atau kontrak jasa. Yang keempat, harga peristiwa khusus. Penjualan akan penetapan harga khusus pada musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Misalnya seperti sepatu bata sering menurunkan harga untuk menyambut lebaran. Dan ada juga yang mengaitkan penurunan harga dengan ulang tahun Republik Indonesia. Yang kelima, rabat tunai. Pelanggan ditawarkan rabat tunai untuk mendorong mereka agar membeli produk produsen dalam periode waktu tertentu. Yang keenam, diskon psikologi. Strategi memberikan harga yang ditinggikan untuk suatu produk dan kemudian menawarkan sebagai penghematan besar. Penyesuaian harga yang keempat, taktik penetapan harga diskriminasi. Strategi ini yang dilakukan untuk menetapkan harga jual suatu produk yang sama dengan menetapkan harga yang berbeda. Hal ini dilakukan bertujuan untuk dapat meningkatkan volume penjualan dan laba yang akan kita terima. Bentuk-bentuk penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga waktu. Harga dibedakan menurut musim, hari, atau jam. Yang kedua, penetapan harga citra. Perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk suatu produk yang sama berdasarkan perbedaan citra. Yang ketiga, penetapan harga saluran. Jika kita ingin barang kita dikenal dan diminati masyarakat, kita bisa memilih saluran pemasaran penjualan yang lebih efektif. Yang keempat, penetapan harga lokasi.
Produk yang sama dikenakan harga yang berbeda di lokasi yang berbeda, bahkan walau biaya penawaran untuk tiap lokasi yang sama. 5. Penetapan harga bentuk produk. Versi produk yang berbeda dikenakan harga yang berbeda, tetapi tidak proporsional dengan biayanya. 6. Penetapan harga segmen pelanggan. Kelompok pelanggan yang berbeda akan dikenakan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama. Penyesuaian harga yang kelima. Taktik penetapan harga bauran produk. Penetapan harga sulit diperoleh karena berbagai produk memiliki saling keterkaitan permintaan dan biaya serta dipengaruhi sebagai pernyataan yang berbeda. Yang pertama, penetapan harga dua bagian. Penetapan harga dua bagian ini merupakan perusahaan yang mengenakan tarif tetap ditambah dengan tarif pemakaian variabel. Contohnya, taman hiburan yang menggunakan biaya tiket masuk dan segala aktivitas yang dilakukan pula. Yang kedua, penetapan harga produk sampingan. Jika produk sampingan memiliki nilai untuk satu kelompok pelanggan, maka produk sampingan tersebut harus dikenakan harga sesuai nilainya. Yang ketiga, penetapan harga lain produk. Perusahaan umumnya mengembangkan beberapa lain produk daripada hanya produk-produk tunggal. Yang keempat, penetapan harga bandel produk. Penjual sering membandel produk mereka pada satu harga yang tetap. Yang kelima, penetapan harga produk pelengkap. Beberapa produk memerlukan penggunaan produk tambahan atau produk pelengkap. Yang keenam, penetapan harga keistimewaan produk. Perusahaan menawarkan produk atau tampilan pilihan bersama dengan produk yang utamanya. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai memprakarsai dan menanggapi perubahan harga. Di sini terdapat pilihan strategi, alasan, dan konsekuensinya. Pilihan strategi dibagi menjadi 3, yaitu mempertahankan harga dan mutu yang dipersepsikan, mengurangi pelanggan secara selektif. Alasannya yaitu perusahaan memiliki kesetiaan pelanggan yang tinggi. Perusahaan rela melepaskan pelanggan profitabilitas lebih rendah. Yang kedua yaitu meningkatkan harga dan mutu yang dipersepsikan. Alasannya yaitu meningkatkan harga untuk menutup kenaikan biaya, meningkatkan mutu untuk membenarkan kenaikan harga. Konsekuensinya yaitu pangsa pasar lebih kecil, mempertahankan profitabilitas. Yang ketiga yaitu menurunkan harga sebagian dan meningkatkan mutu yang dipersepsikan. Alasannya mempertahankan harga dan meningkatkan mutu yang dipersepsikan merupakan strategi yang murah. Konsekuensinya yaitu pangsa pasar lebih kecil, penurunan profitabilitas jangka pendek, meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Selanjutnya, untuk melanjuti materi memprakarsai dan menanggapi perubahan harga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama memulai peningkatan harga. Macam-macamnya ada inflasi biaya, penetapan harga antisipatif, kelebihan permintaan, penundaan penetapan harga, klausul kenaikan harga, memisah-misahkan elemen pembentukan harga, pengurangan diskon. Yang kedua yaitu menanggapi biaya yang lebih tinggi atau permintaan yang berlebih tanpa menaikkan harga termasuk. Macam-macamnya yaitu mengurangi jumlah produk daripada menaikkan harga, mengganti dengan bahan atau unsur yang lebih murah, mengurangi atau menghilangkan keistimewaan produk, mengurangi atau menghilangkan pelayanan produk seperti pemasangan atau pengiriman gratis, menggunakan bahan kemasan yang lebih murah atau mempromosikan ukuran yang lebih besar guna mengurangi biaya pemasangan, guna mengurangi biaya pengemasan, mengurangi jenis ukuran dan model yang ditawarkan, menciptakan merek ekonomis baru. Yang ketiga yaitu reaksi atas perubahan harga. Macam-macamnya reaksi pelanggan dan reaksi pesaing. Yang keempat yaitu menanggapi perubahan harga pesaing. Macam-macamnya mempertahankan harga dari nilai tambah
menurunkan harga, meningkatkan harga, dan memperbaiki mutu. Berikan lini petarung berharga murah. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai kerangka kerja untuk merespon pesaing harga murah. Dan di sini ada fotonya terdapat, ada 3 pertanyaan yaitu: sekian penjelasan dari kami mengenai materi pengembangan strategi dan program penetapan harga. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah ataupun kurang dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.